Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Dengan siapa ya? Perkenalkan, nama saya Pandi, Bu. Saya dari kelas 11 ya. Ya, Pandi ya namanya ya. Bagaimana kabar Pandi pada pagi hari ini? Saya sedang tidak baik, Bu. Oh, tidak baik ya. Oke. Terima kasih ucapkan kedatangan Pandi dengan sukarela ya. Tidak terpaksa untuk melakukan kegiatan konseling individu kita. Jadi untuk mengawali kegiatan konseling individu kita, alangkah baiknya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu dulu ya. Jadi di sini ibu yang akan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Pandi. Jadi ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan mengenai kegiatan konseling individu kita. Yang pertama, pengertian konseling individu yaitu proses pemberian bantuan terhadap peserta didik ya, yang disampaikan oleh guru BK. Nah, di sini ada tugas Pandi untuk bisa menuntaskan permasalahan Pandi sendiri. Nah, jadi di konseling individu itu ada beberapa akses ya Pandi ya. Yang pertama, akses kesukadaraan. Jadi sini Pandi dengan sukarela tidak terpaksa untuk datang ke ruang BK Ibu. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi sini Pandi tidak harus menutup diri, harus lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan Pandi itu sendiri. Nah, yang terakhir ini yang paling penting Pandi, yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi sini Pandi tidak perlu takut akan permasalahan itu dibocorkan oleh ibu sendiri ya. Jadi di sini Pandi bebas dalam mengungkapkan permasalahannya, dan yang mudah tahu hanya Pandi, ibu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oke? Sampai sini paham Pandi? Yuk, saya paham. Ya, Pandi sudah paham ya. Jadi di sini untuk waktu yang kita gunakan konseling individu itu ada sekitar 50 menit. Nah, di sini tugas Pandi menceritakan dengan sesenang hati ya, dan tanpa adanya rasa tertutupi. Oke? Bisa ya. Nah, tadi Pandi menyatakan bahwasannya Pandi itu kabarnya tidak baik ya, ataupun adanya rasa kecemasan yang ada pada diri Pandi itu sendiri. Nah, di sini Pandi bisa menceritakan apa permasalahan Pandi yang Pandi alami itu seperti apa. Saya orangnya emosian, Bu. Apalagi kalau ada orang yang mengganggu saya. Dan di sekolah saya juga sering, Bu, disenggol orang dan suka direndahkan orang lain gitu, Bu. Ya di situ saya sangat emosi, Bu. Terkadang saya pun suka berkelahi dengan mereka. Ya, jadi sini Pandi tidak bisa mengontrol emosinya ya. Jadi ketika Pandi disenggol dengan temannya, Pandi akan berontak dan marah. Apakah seperti itu Pandi yang Pandi rasakan? Iya, Bu. Emosi saya sangat tidak bisa terkontrol, Bu. Jadi saya kalau digituin orang, ya saya akan sangat marah, Bu. Ya, Ibu bisa pahami ya apa yang Pandi rasakan. Nah, kalau boleh tahu, itu kejadiannya pernah dalam kelas ataupun di luar kelas? Itu saya pernah melakukannya, Bu, di kelas pada teman saya sendiri saat dia sedang menjelekkan saya, Bu, dan dia suka mengganggu saya juga, Bu. Nah, contohnya seperti apa menjelekannya? Jadi sampai Pandi itu merasakan pemberontakan ya? Ya, Seperti apa? dia sering mengejek saya, Bu, dan jika saya jalan juga dia sering mencenggol saya. Ya di situ saya tidak terima, Bu, dan akhirnya pas emosi saya tidak terkendali, saya memukul dia, Bu, dan terjadilah perkelahian itu. Ya, Ibu paham apa yang Pandi rasakan ya. Bisakah Pandi mencontohkan ketika teman Pandi itu saat mengejek Pandi itu seperti apa, dengan kata-kata seperti apa? Ya dia menghina saya, Bu, dengan menyebut orang tua saya, Bu, dan menghina apa yang saya perbuat pas lagi salah, Bu. Dan dia sering mengungkit kesalahan saya, Bu, yang sudah lalu.
Nah, contoh seperti apa kesalahan-kesalahan yang lalu itu, Pandi? Ya saya Bu dulu sering merokok dan suka cabut Bu. Jadi dia mengungkit semuanya Bu dan menceritakan ke guru dan sering menceritakan sama teman-teman saya sendiri Bu. Jadi situ saya tidak suka Bu. Pernahkah Pandi omongkan atau komunikasikan dengan teman Pandi itu seperti apa? Pernahkah? Saya pernah bilang ke dia Bu, kalau saya tidak suka seperti itu. Tapi dia tidak memperdulikan saya Bu. Dia tidak mengerti posisi saya Bu. Dan ya udahlah, emang saya pun menganggap dia teman Bu. Jadi saya pun merasa bingung Bu. Di sisi lain dia teman, dan tapi dia kok bisa menghina saya seperti itu. Nah, itu kejadiannya pada saat di kelas saja ya, berarti tidak ada kejadian di luar kelas. Pernah sampai berkelahi di luar kelas ataupun bagaimana, Pandi? Saya udah sering berkelahi dengan dia Bu, di kelas maupun di luar kelas, dan pernah juga di luar sekolah Bu. Nah, itu contohnya seperti apa di luar sekolah? Pas di luar sekolah Bu, saya tidak suka dengan dia dan saya tungguin dia di jalan Bu. Jadi pas dia lewat, ya udah saya pukuli Bu. Jadi apakah yang dapat Pandi ambil dari kejadian itu? Apakah badan Pandi tidak apa-apa pada saat itu? Kadang kami berdua Bu ya mengalami luka Bu, luka-luka. Karena saat itu dia pun membawa anggotanya Bu, bawa kawannya. Dan di situ saya pun juga bawa kawan juga Bu. Ya udah, di situ kayak terjadi tawuran gitu Bu. Nah, itu dampaknya ya, dampak yang Pandi rasakan ketika saat tawuran ya. Nah, jadi apakah Pandi tidak menyesali apa yang Pandi lakukan pada saat kejadian itu? Saya sangat menyesal Bu. Tapi ya bagaimana Bu? Dia yang sering menghina saya Bu. Dan saya juga orangnya emosian Bu. Jadi saya bingung Bu, harus gimana? Apa yang perlu dibingungkan? Ya gimana ya Bu? Dia orangnya susah dibilang. Waktu itu saya udah bilang saya tidak suka seperti itu. Tapi dianya tidak memperdulikan saya Bu. Ya saya emosi kali Bu. Emosi saya juga susah dikendalikan Bu. Jadi apakah Pandi sudah pernah berdua berkomunikasi dengan yang Pandi itu temannya, atau kamu sudah pernah berniat untuk memaafkan dia, atau dia sudah pernah meminta maaf kepada Pandi? Dulu sih kami sering berkomunikasi Bu, berdua. Tapi sekarang semenjak kejadian itu kami jadi jarang untuk berkomunikasi. Dan dia juga kayaknya nggak mau untuk meminta maaf Bu. Dan saya pun males untuk meminta maaf juga kepada dia. Apakah teman yang Pandi maksud ini teman sekelas Pandi itu sendiri? Iya Bu, dia teman kelas saya sendiri Bu. Ya, di sini bisa Ibu simpulkan ya bahwasanya permasalahan Pandi ini dengan teman sekelas saya adanya ketidakcocokan ya. Jadi sekiranya nanti bisa Ibu panggil temannya untuk kita bicarakan secara berdua. Apakah bisa seperti itu solusinya, Pandi? Kalau untuk saya Bu, saya bisa Bu. Ya, oke. Jadi sini Pandi bisa nanti Ibu akan memanggil ya temannya itu, teman Pandi yang Pandi rasa tidak cocok ya. Apakah seperti itu, Pandi? Iya Bu, saya sangat setuju Bu untuk itu. Ya. Apakah ada solusi yang lain? Apakah Pandi yang mau untuk meminta maaf kepada dia atau bagaimana? Saya mau untuk meminta maafnya Bu. Sudah Asalkan pernah coba? untuk itu saya belum pernah mencobanya Bu. Nah, itu jadi kesalahan Pandi sendiri ya. Coba Pandi mulai untuk meminta maaf kepada temannya. Apakah bisa Pandi untuk lebih bersabar? Saya akan mencoba meminta maaf langsung pada dia, dan saya akan mencoba mengontrol emosi saya jika dia
tidak mau meminta maaf pada saya, dan saya pun juga akan lebih merasa tidak pedulikan dia lagi lah. Ya, itu termasuk yang bagus ya. Jadi sini bisa Pandi, permasalahan Pandi hadapi itu bisa Pandi cari solusinya untuk berusaha lebih sabar dan meminta maaf kepada temannya itu. Oke. Nah, jadi di sini Ibu memberikan saran bahwasanya bagaimana cara mengontrol emosi itu, bagaimana Pandi? Iya Bu. Bagaimana caranya agar Pandi itu tidak terbawa emosi seperti hal yang negatif itu sampai tawuran ya? Mungkin Dengan cara seperti apa? saya akan jangan terpengaruh oleh dia, dan saya akan mencoba bersabar dan jangan emosian terhadap dia dan maupun yang lain Bu. Dan saya akan mencoba untuk jadi orang yang sabar. Ya, oke. Jadi sini Pandi sudah mantap, jadi sudah bisa menemukan permasalahan dan juga menemukan solusi yang bisa Pandi akan rasakan. Oke. Jadi saya bingung Bu, tamat sekolah ini mau kemana gitu. Jika pengennya kerja Bu, biar supaya nggak merepotkan orang tua lagi nanti. Kalau bisa pun saya kuliah dulu, tapi saya masih bingung Bu. Apakah Pandi sudah menceritakan ke orang tua Pandi itu sendiri? Saya belum menceritakan apa-apa Bu, karena orang tua saya sendiri kurang percaya sama saya Bu. Seperti apa ikatannya? Saya sering jadi Bu, saya punya impian Bu, pengen kerja, kalau bisa tamat ini jauh dari orang tua, karena saya merasa tidak suka dengan orang tua saya Bu, karena selalu ditekan terus, dan orang tua saya inginnya saya menjadi apa yang diinginkan dia, sedangkan dia tidak tahu apa yang saya sukai Bu. Kenapa seperti itu orang tua Pandi? Apakah ada permasalahan yang lebih lanjut? Orang tua saya ingin saya menjadi TNI atau Polri Bu. Ya saya ikut aja Bu, tapi lama-kelamaan saya tidak menyukai pekerjaan itu Bu. Dan saya pun bingung Bu, harus bagaimana. Apa Pandi harus bingung? Karena di sini kan orang tua Pandi mendukung ya, mendukung ketika Pandi ini tamat sekolah, ingin memasukkan pekerjaan yang mulia ya sebagai TNI. Apa yang harus Pandi bingungkan? Saya tahu Bu, pasti orang tua ingin anaknya sukses, tapi saya rasa saya tidak mampu untuk itu semua Bu. Dan saya pun merasa sangat bingung Bu, karena setiap saat saya di rumah sering dimarahi aja, dan sering membandingkan hal yang buruk tentang saya Bu. Contohnya seperti apa orang tua Pandi sehingga bisa menilai buruk tentang Pandi itu sendiri ya? Ya karena perbedaan pemikiran kami berbeda Bu. Bisa dijelaskan seperti apa perbedaan itu Pandi? Antara siapa ya kalau ibu boleh tahu, antara ibu atau ayah? Sama ayah saya Bu. Ayah kamu ya. Ya jadi ayah saya tidak mendukung Bu apa yang saya inginkan. Jadi di sini ayah Pandi tidak mendukung itu seperti apa? Pandi kemauannya seperti apa dan adanya ketidaksesuaian ya atau komunikasi antara Pandi dengan orang tua Pandi itu seperti apa? Bisa coba diceritakan kepada Ibu. Jadi Bu,
saya sangat pengen jadi orang yang sukses lah intinya. Tapi tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau seperti apa jadinya. Ya intinya jadi orang sukses aja Bu. Tapi orang tua saya meyakinkan untuk jadi seorang TNI atau Polri Bu. Dan saya pun pernah juga Bu waktu itu mengikuti saran dari saya. Saya disuruh belajar dan latihan sungguh-sungguh untuk menggapai semuanya. Dan saya sudah lakukan. Tapi latihan saya katanya berlebihan Bu. Karena Kenapa seperti begitu? Berlebihan seperti apa Pandi? ya katanya hobi saya kan memang olahraga ya Bu. Jadi saya suka olahraga, tapi olahraga saya olahraga yang berat Bu. Sedangkan kalau mau jadi TNI atau Polri tidak boleh olahraga berat dulu. Makanya kalau badan sudah terbentuk itu susah jadi TNI atau Polri Bu. Seperti apa kalau Ibu boleh tahu olahraga yang berat itu? Saya suka mengangkat alat berat Bu, seperti barbel itu. Tapi orang tua saya tidak memperbolehkan saya seperti itu. Ya saya pun bingung Bu. Itu hobi saya Bu. Kalau olahraga ringan Bu, rasanya nggak puas gitu Bu. Ya dari situ Bu, saya ya udahlah jalani aja Bu apa yang saya lakukan Bu. Kalau itu emang hobi saya Bu. Ya, Ibu memahami ya apa yang Pandi rasakan, ketidaksesuaian keinginan orang tua Pandi ya kan dengan hobi Pandi itu sendiri. Jadi di sini Pandi bisa menjelaskan lebih lanjut, apakah Pandi sudah pernah komunikasi dengan orang tua Pandi bahwasanya Pandi itu tidak cocok atau tidak menyukai nanti setelah tamat SMK ini menjadi TNI atau Polri? Orang tua saya Bu, saya belum pernah berbicara langsung pada mereka Bu. Karena saya merasa tidak cocok dengan mereka. Jadi rasa komunikasi itu tidak ada Bu. Jadi sini Pandi tidak menyuka ya profesi itu. Jadi apa profesi yang lain mungkin bisa sejalan dengan hobi Pandi bahwasanya ketika tamat SMK Pandi ingin melanjutkan profesi pekerjaan yang lain gitu seperti apa? Saya sangat suka Bu jadi apa yang diinginkan orang tua saya. Tapi saya di sini juga bingung Bu. Karena saya sudah merokok Bu, sering merokok. Jadi mungkin agak susah lah untuk menggapai itu semua. Dan saya juga bingung Bu di sini. Selanjutnya saya mau kemana jika semua impian saya hancur gitu. Saya bingung Bu mau kemana. Jadi sebelumnya apakah Pandi sudah pernah merencanakan untuk berhenti merokok? Saya sudah mencoba berusaha mungkin Bu untuk tidak merokok lagi. Tapi ya gimana ya Bu, setiap kali saya lihat kawan Bu merokok, saya jadi ingin, apalagi pas dia jauh. Ya, jadi saya pun merasa sangat ingin mencoba Bu gitu. Ya, Ibu sangat bangga ya pada Pandi bahwasanya Pandi ini sudah ada niat untuk berhenti merokok, ya kan? Terus terang Ibu sangat bangga kepada Pandi bahwasanya untuk berhenti merokok itu merupakan suatu langkah awal yang baik ya bagi Pandi itu sendiri. Apakah seperti itu Pandi? Ya Bu, saya sangat mengerti Bu, merokok itu adalah yang nggak bagus. Saya ingin berhenti Bu, tapi ya gimana, sudah terlanjur Bu. Ya, Ibu paham ya tadi yang Pandi sampaikan bahwasanya Pandi ingin berhenti merokok ya. Tapi ketika bersama teman-teman Pandi ingin merokok lagi, seperti itu ke Pandi permasalahannya? Iya Bu, kalau bersama teman rasanya kalau nggak merokok nggak ada rasa kebersamaannya. Jadi sebelumnya Ibu tanya apakah Pandi sudah pernah sampaikan kepada orang tua Pandi bahwasanya Pandi itu merokok ya?
Saya tidak pernah, orang tua saya tidak pernah tahu kalau saya seperti itu. Ya, jadi apabila orang tua Pandi tahu, bagaimana reaksi dari orang tua Pandi itu sendiri? Yang pasti mereka kan sangat marah, Bu. Dan mungkin mereka akan memukuli saya, Bu, jika tahu hal itu akan terjadi. Eh, apakah Pandi sudah merasakan dampak dari merokok itu sendiri? Ya, Bu, saya sudah mengetahuinya, Bu. Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan, terutama bagi saya sendiri ya, yang ada impian untuk menjadi seorang TNI dan atau Polri yang tidak boleh merokok, gitu. Ya, di sini permasalahannya pada Pandi itu sendiri ya, karena sebenarnya Pandi telah merasakan dampak dari rokok itu sendiri, yaitu tadi yang pertama merasakan asma kamu ya. Nah, itu akan terjadi pada saat ketika Pandi itu merokok, ya kan? Apakah Pandi sudah pernah berbicara terus terang kepada teman-teman Pandi ketika saat berkumpul-kumpul ya? Saya sudah pernah bilang sama mereka, Bu, kalau saya tidak ingin merokok lagi, tapi mereka tidak percaya dengan saya, Bu. Terus? Ya, saya pun bingung, Bu, harus bagaimana. Kalau nggak merokok dengan mereka, rasa kebersamaan itu nggak ada, dan saya pun merasa tersendiri jadinya lihat mereka yang seperti itu. Jadi bagaimana perasaan Pandi ketika merokok bersama mereka? Perasaan saya, Bu, sangat senang, Bu. Senang ya. Jadi sini Pandi sangat senang dan nyaman ketika merokok bersama teman-teman Pandi itu sendiri ya. Jadi Pandi di sini menyatakan bahwasanya masih bingung ya, bagaimana menghadapi teman-teman Pandi ya ketika lagi berkumpul itu ditawari rokok ya, seperti itu Pandi. Iya, Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di sisi lain merasa menyesal ketika kembali merokok, Bu. Ya, Ibu dapat memahami ya apa yang Pandi rasakan. Jadi saya harus bagaimana, Ibu? Sudahkah Pandi menanamkan dengan sepenuhnya kalau Pandi itu akan berhenti merokok? Belum, Bu. Jadi Pandi belum bisa sepenuhnya untuk berhenti merokok. Karena itulah Pandi bingung bagaimana caranya agar Pandi benar-benar berhenti untuk merokok lagi. Ya, mungkin di sini Pandi bisa menanamkan sepenuhnya pada Pandi itu sendiri bagaimana cara berhentinya merokok. Mungkin begitu, Bu. Yang jadi permasalahannya ketika saya sedang bersama teman-teman saya pasti merokok lagi, Bu. Jadi Pandi merasa tidak yakin ya dengan diri Pandi itu sendiri, bahwasannya Pandi itu sudah merasakan ya dampak-dampak dari rokok itu sendiri ketika bersama teman-teman Pandi. Betul sekali, Bu. Sebetulnya saya sudah tahu bagaimana dampak dari merokok itu. Tapi di lain sisi, saya masih tetap saja merokok dengan teman-teman saya karena alasan kebersamaan, Bu. Meski saya sudah tahu dan bahkan mengalaminya, bagaimana rasanya terkena dampak dari merokok itu. Ya, Pandi merasa bingung ya bagaimana caranya agar Pandi itu agar teman-teman Pandi itu bisa mengerti keadaan Pandi sendiri, karena Pandi sudah merasakan dampak dari rokok itu tersebut. Apakah Pandi sudah mengutarakan atau menyampaikan kepada teman-teman Pandi bahwasanya Pandi tidak ingin merokok lagi? Ya, saya bingung, Bu, bagaimana caranya agar mereka, teman-teman saya, mengerti posisi saya, Bu. Ya, Ibu paham ya, di situ samping itu kondisi yang bagaimana Pandi harus bisa mengungkapkan kata yang tepat untuk kepada teman-teman Pandi,
sehingga teman-teman Pandi itu bisa memahami apa yang Pandi rasakan ketika tidak merokok lagi saat berkumpul ya dengan teman-temannya. Bagaimana ketika saat lagi rame-rame, apakah Pandi bisa mengutarakan kepada teman-teman Pandi itu sendiri? Saya belum bisa meyakinkan mereka, Bu. Mereka sendiri tidak mengerti keadaan saya, Bu. Saya ingin berhenti merokok, tapi mereka tetap ngajak, Bu. Ya, itu ide yang bagus ya, bahwasanya Pandi ini harus berkomitmen pada diri Pandi itu sendiri. Bagaimana seharusnya Pandi itu bisa menenangkan dan terus menolak ketika Pandi tidak akan berhenti merokok. Jadi, Bu, sekarang Pandi merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya Pandi lakukan itu benar-benar berhenti merokok. Baik, jadi bagaimana seharusnya yang Pandi harus lakukan ketika harus meyakinkan diri sendiri untuk tidak merokok lagi? Apa yang Pandi harus lakukan? Saya harus memotivasi diri saya sendiri, Bu, untuk tidak melakukan itu, dan saya harus kurangi bergaul dengan mereka yang suka merokok, dan saya harus bergaul dengan mereka yang tidak merokok. Ya, bagus ya, Ibu sangat senang mendengarnya. Jadi di sini antusias Pandi itu sudah dapat merumuskan tujuan-tujuan ya agar berhenti merokok secara jelas ya. Terima kasih, Bu. Ya, sekarang kalau boleh tahu kapan Pandi akan melakukan perubahan itu? Segera mungkin, Bu. Saya sudah melakukannya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah hari ini, besok, atau lusa, atau sebulan yang akan datang? Saya akan melakukan itu mulai besok, Bu. Saya akan mencoba dengan semaksimal mungkin. Ya, Ibu sangat bangga ya kepada Pandi sudah bisa melakukan itu berhenti merokok dimulai dari besok. Sekarang Ibu ingin Pandi itu berjanji kepada diri Pandi sendiri bagaimana cara menanamkan dan berkomitmen tidak akan merokok lagi ya. Ya, Bu. Saya akan berjanji, Bu, tidak akan merokok lagi untuk sekarang dan seterusnya, Bu. Ya, bagus ya Pandi sini sudah bisa memahami permasalahan Pandi sendiri dan juga sudah menuntaskan permasalahan Pandi sendiri, dan mulai besok Pandi sudah berkomitmen untuk berhenti merokok ya. Nah, di sini Ibu ada video tentang bagaimana cara efektif untuk berhenti merokok. Nah, ini bisa Ibu sampaikan. Ya. Nah, ini ya cara efektif dalam Hai guru dan kawan-kawan semua, ketemu lagi bareng saya. Ini pengalaman pribadi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa Ibu sampaikan. Bisa sampaikan materi rokok ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan ya bahwasannya ada 15 cara efektif berhenti merokok. 15 cara efektif berhenti merokok. Temukan tekad untuk menjadi motivasi kamu nggak merokok lagi. Stay positif. Kamu terus termotivasi dan semangat buat terbebas dari rokok.
Berpikir positif, jangan menyerah. Berhenti merokok memang butuh rencana matang. Jadi, untuk Anda lupa sama rokok. Udah oke, jadi di sini sudah Ibu sampaikan ya materi tentang cara efektif berhenti merokok ya. Jadi di sini diminta Pandri berjanji untuk berhenti merokok ya. Iya Bu. Ya, oke. Jadi tadi kita sudah memulai kegiatan di awal dengan doa dan kita akhiri ya dengan doa ya. Ya Ibu bisa pimpin sendiri doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih kepada Pandi sudah hadir ya dalam konser video kita, dan Ibu sangat senang dengan kedatangan Pandi, dan untuk kegiatan lebih lanjutnya apabila Pandi ada permasalahan bisa sampaikan kepada Ibu ya. Terima Oke, kasih. Ibu akhiri ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.